Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau kalau mendapatkan satu kitab, dan kitab itu apa saja, akan beliau baca dari awal sampai selesai. Itu apapun beliau dapatkan kitab, ya kalau bahasa sekarang buku, maka itu akan beliau baca dari awal sampai dengan selesai. Apapun itu kitabnya. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadhana ala sairi syuhur, ja'ala siyamahu fariidah wa qiyama laylihi tatawwu'a, wa man taqarraba fihi ilaihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fima siwahu, wa man adda fihi fariidah kana kaman adda 70 fariidatan fima siwahu, wa huwa syahru sabri was-sabru thawabuhul jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya wa imamil mursalin wa qudwatis salihin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan stasiun radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam halaqah maghrib pada malam ini, baik secara langsung di masjid maupun melalui media radio. Para jamaah yang mulia, insya-Allah malam ini menjadi malam terakhir sebelum Ramadan pertemuan kita, karena besar kemungkinan Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu, dan malam Sabtunya sudah mulai tarawih, dan halaqah maghrib akan berganti dengan ceramah antara isya dengan tarawih. Begitu juga tentu yang malam minggunya. Oleh sebab itu jamaah yang mulia, saya akan sambung sedikit beberapa contoh seperti yang saya janjikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana para ulama memanfaatkan waktu dalam hidup mereka yang ditulis oleh atau disusun oleh seorang ulama besar Suriah dalam kitabnya yang di hadapan saya ini, Qimatuz Zaman 'indal Ulama, harga waktu di mata para ulama, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dan nanti kita akan hubungkan dengan puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi di hadapan kita. Pertama, jamaah rahimakumullah, di sini dalam kitab ini dijelaskan Hirsu al-Jahid wal Fatah ibni Khaqan wa Ismail al-Qadhi 'ala al-'ilm. Bagaimana kuatnya motivasi untuk mencari ilmu dari tiga orang ulama besar berikut ini, yang akan diceritakan bagaimana mereka memanfaatkan waktu untuk mendapatkan ilmu. Ada tiga ulama yang diangkat di sini.
Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Taqyidul Ilm dari Abil Abbas Al-Mubarrid berkata, "Ma ra'aitu ahras 'alal ilmi min thalathah." Saya tidak melihat ada orang yang motivasinya untuk ilmu itu sangat kuat melainkan 3 orang berikut ini. Al-Jahid, kemudian Amru ibni Bahar, Imam Ahli Adab, lahir pada tahun 163 Hijriah dan meninggal tahun 255. Ini hampir semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir 204 Hijriah. Ini 163 dan meninggal 255. Yang kedua adalah Al-Fattah ibni Khaqan. Ini adalah salah seorang dari anak raja, artinya ini pangeran. Ittakhadhahu al-Khalifah al-Mutawakkil al-Abbasi waziran lahu. Dan di masa Al-Mutawakkil menjadi khalifah, beliau ini salah seorang menteri di dinasti Bani Abbas. Meninggal tahun 247 Hijriah. Yang ketiga Ismail ibn Ishaq al-Qadhi, Al-Imam al-Faqih al-Maliki al-Baghdadi, salah seorang ulama yang alim di fikih dan bermadhab Maliki. Beliau lahir 200 Hijriah, meninggal 282 Hijriah. Lalu apa cerita tentang mereka? Fa'ammal Jahid fa'innahu kana idza waqa'a biyadihi kitabun qara'ahu min awwalihi ila akhirih. Ayyu kitabin kana? Yang pertama adalah tadi Al-Jahid. Ya. Apa beliau ini? Beliau kalau mendapatkan satu kitab, dan kitab itu apa saja, akan beliau baca dari awal sampai selesai. Itu apapun beliau dapatkan kitab, ya kalau bahasa sekarang buku, maka itu akan beliau baca dari awal sampai dengan selesai. Apapun itu kitabnya. Hatta innahu kana yaktari dakakina al-warraqin wa yabit fiha lin-nazar fil kutub. Sampai beliau itu menyewa toko buku, bukan dibeli, disewa toko bukunya, lalu tidur di situ untuk membaca buku-buku yang ada di toko itu. Beliau menyewa toko buku untuk tidur di situ dan membaca buku-buku yang ada di toko itu. Tentu ini tidak ada orang lagi ya yang sampai menyewa toko buku dan tidur di situ untuk membaca semua buku yang ada di toko itu. Kemudian wa ammal Fattah ibni Khaqan fa innahu kana yahmilul kitaba fi kummihi aw fi khuffihi. Al-Fattah ibni Khaqan ini apa? Beliau ini selalu membawa kitab. Baik itu ditaruh di lengan bajunya atau ditaruh di sepatunya, di khuf. Ya, sepatu yang menutup tumit. Fa idza qama min baini yadil mutawakkil lil bauli aw as-salah akhrajal kitab fa nadhara fihi wa huwa yamshi hatta yablugha al-mawdi' alladhi yuriduhu thumma yasna' mithla dhalika fi ruju'ihi. Beliau ini karena menteri dari Al-Mutawakkil, kalau beliau permisi kepada Al-Mutawakkil untuk pergi ya ke kamar kecil, untuk pergi ke salat, maka buku tadi yang ada di bajunya atau di sepatunya dikeluarin. Lalu beliau akan membaca sambil berjalan menuju kamar kecil tadi atau menuju ke tempat salat. Jadi
Dalam perjalanannya itu beliau baca. Karena tadi sibuk dengan urusan negara, tidak sempat membaca. Giliran ada celah untuk ke kamar kecil, untuk pergi solat, dalam perjalanan menuju ke tempat tadi, beliau tarik tadi kitabnya, beliau baca. Nanti selesai solat, balik lagi ke tempat kerjanya, jalannya baca lagi. Ila ayya akhudha majlisahu fa idza arada al-mutawakkil lil qiyam li haja akhraj al-kitab min kumhi aw khuffihi wa qara'ahu fi majlis al-mutawakkil ila hin a'udihi. Kalau mutawakkil ya sebagai khalifah sudah pergi dan beliau duduk artinya di tempat kerjanya, beliau akan keluarkan lagi kitab tadi untuk beliau baca. Nah, ini tentunya jamaah rahimakumullah agar tidak ada waktu yang terbuang. Ketika sedang bekerja di depan khalifah tidak bisa membaca, sedikit ada celah dari ruang waktu akan beliau pakai, walau itu hanya ketika berjalan, karena itu waktunya yang ada. Dan waktu pulang kembali ke tempat kerjanya. Wa amma Ismail ibni Ishaq al-Qadhi, ulama yang ketiga ini, fa innahu ma dakhaltu alaihi qattun illa ra'aituhu wa fi yadihi kitab yanzur fihi aw yuqallib al-kutuba li talabi kitabin yanzur fihi aw yanfudhu al-kutub. Jadi Ismail ibni Ishaq ini al-Qadhi, kata muridnya, saya tidak pernah melihat beliau kecuali ketika saya lihat beliau itu sedang ada kitab di tangannya, sedang beliau baca. Ya, atau sedang ya beliau ya talaah, buka-buka lihat baca. Ya, ini jamaah rahimakumullah, bagaimana mereka memanfaatkan waktunya. Sekarang diceritakan adalah Ibnu Suhnun. Ibnu Suhnun ini seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, lahir tahun 202 Hijriah dan meninggal 256 Hijriah. Ini hampir juga berbarengan dengan Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Maliki kuntu li Muhammad ibn Suhnun suriyah ay jariyah mamluka. Kanat li Muhammad ibn Suhnun suriyah ay jariyah mamluka yuqalu laha Ummu Mudan. Al-Maliki mengatakan bahwa Ibnu Suhnun ini ulama besar dalam mazhab Maliki, ada seorang budak perempuan. Dulu masih berlaku budak, tahun 200-an Hijriah, abad ketiga Hijriah. Nama budak beliau ini Ummu Mudam. Fakana indaha yawman wa qad syughila fi ta'lifi kitabin ila al-lail. Suatu hari atau suatu malam, Ibnu Suhnun ini sedang sibuk mengarang kitab dari pagi, ya. Kalau kita ikuti bahasa ini, waqad syughila fi ta'lifi kitabin ila al-lail. Jadi Ibnu Suhnun ini mengarang kitab dari pagi sampai masuk waktu malam. Fahadhara at-ta'am, datanglah waktu makan malam. Fasta'dhanathu faqala laha ana masyghulus sa'ah. Ketika budaknya minta izin untuk kemudian beliau makan dulu karena udah jam makan malam, menulis dari pagi tadi, beliau mengatakan kepada budaknya, ana masyghulus sa'ah, maaf saya sedang sibuk nulis. Falamma tala 'alaiha al-intidharu ja'alat tulaqqimuhu at-ta'ama hatta ata 'alaihi wa tamada huwa ma huwa 'alaihi fihi. Jadi ketika budak ini enggak sanggup nunggu lagi, beliau terus nulis, akhirnya makan malam tadi disuap. Sampai kemudian habis makanan dimakan oleh Ibnu Suhnun. Tapi Ibnu Suhnun terus saja menulis. Ila an udzina li salati subhi. Lihat, menulis kitab dari pagi non-stop. Ya, tentu ini stop waktu salat, ya. Walaupun tidak dibilang di sini, sampai malam datang budaknya membawa makanan malam dan memberitahu sudah jam makan malam.
Beliau minta izin melanjutkan menulis. Lalu kemudian budak ini enggak sanggup nunggu lagi. Dia suap makan malamnya sampai habis. Lalu ketika masuk waktu subuh, berarti menulis dur non-stop sampai subuh. Faqala syughilna anki laylata ya umma mudam. Hati ma indaki. Ketika azan subuh baru Ibnu Suhnun mengatakan kepada budaknya, mohon maaf kami telah merepotkan kamu malam ini menunggu sampai subuh. Mana makan malam saya? Mana makan malam saya? Diminta kepada pembantunya. Faqalat qad wallahi ya sayyidi alqamtuhu laka faqala ma sya'urtu bidzalika. Kemudian budaknya mengatakan, mohon maaf tuan, sudah saya suapkan tadi. Lalu Ibnu Suhnun mengatakan, saya tidak merasa. Saya tidak merasa. Bayangkan menulis kitab dari pagi sampai malam. Masuk malam lagi, kemudian menulis sampai azan subuh. Ketika kemudian tadi disuap makan pun tidak terasa bahawa beliau sudah makan. Ini jamaah rahimakumullah, bagaimana para ulama dulu memanfaatkan waktu mereka di dalam, terutama karena ini kitab tentang mencari ilmu, bagaimana harga waktu di mata para ulama di dalam mencari ilmu. Sekarang dicerita, ini tentu ulama yang masyhur bagi tentunya orang-orang yang bergelut di tafsir. Ini salah seorang rujukan utama di tafsir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dengan populer tafsir At-Tabari. Hifdhu Ibni Jarir liwaqtihi wa azmuhu an yufassir al-Qur'ana bi-30,000 waraqah. Bagaimana Ibnu Jarir menjaga waktu dalam hidupnya sampai beliau ini ingin menafsirkan Quran sebanyak berapa? 30.000 halaman. 30.000 halaman. Haddasa Ali ibn Ubaidillah al-Lughawi as-Simsimi anil Qadi Abi Umar Ubaidillah ibni Ahmad as-Simsar wa Abil Qasim ibni Aqil al-Warraq anna Aba Ja'far at-Tabari qala li ashabi. Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari pernah berkata kepada murid-muridnya, atanshatuna li tafsiril Quran? Qalu kam yakunu qadruhu? Beliau tanya ke murid-muridnya, mau enggak kalian? Bersemangat enggak kalian? Kita tafsirkan Quran. Qalu kam yakun qadruhu? Berapa banyak kita akan tafsirkan? Qala 30,000 waraqah. Ibnu Jarir menjawab 30.000 halaman, 30.000 kertas. Kalau kertasnya 2 halaman, ya kan, ini waraqah, bukan wajah. 30.000 waraqah kertas. Faqalu hadza mimma tafna al-a'maru qabla tamamihi. Murid-muridnya mengatakan, habis umur kita belum selesai menulis kalau sebanyak itu. 30.000 kertas. Fakhtarahu fi nahwi 3,000 waraqah. Diringkas oleh Ibnu Jarir kemudian sekitar 3.000 kertas. 3.000 kertas dari 30.000. Wa amlahu fi 7 sinin min sanah 83 wa 200 ila sanah 90. Itu beliau selesaikan dalam waktu 7 tahun. 3.000 kertas menafsirkan Quran beliau selesaikan dalam 7 tahun. Jamaah rahimakumullah, sehingga ada ulama yang mencoba menghitung.
ya, kitab-kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari itu, dan menghitung berapa banyak beliau menulis dalam satu hari. Ibnu Jarir At-Tabari itu menulis satu hari. Ibnu Jarir kana yaktub kulla yaumin 40 waraqah ta'lifan. Itu mengarang saja, enggak membaca. Khusus mengarang, menulis kitab. Ibnu Jarir ini menulis setiap harinya 40 halaman. 40 halaman menulis setiap harinya. Sehingga total dari seluruh karya beliau dari kitab-kitabnya itu kalau secara halaman sebanyak 351.000. 351.000 halaman. Semua jumlah kitab dihitung dari segi halaman yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, diceritakan selanjutnya adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Sulaim Ar-Razi. Wa jaa fi kitab Tabyin Kadhib Al-Muftara lil Hafidh Ibn Asakir wa Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Wusta li Tajuddin As-Subki fi turjumati al-Imam Sulaim Ar-Razi ahad a'imma as-sada asy-Syafi'iyyah fi asrihi. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Wusta, ini adalah para ulama mazhab Syafi'i di periode pertengahan yang disusun oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam biografi tentang Al-Imam Sulaim Ar-Razi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i di zamannya. Beliau itu meninggal tahun 447 Hijriah. Ini abad ke-5 Hijriah berarti. Qaul Tajuddin As-Subki fihi kana rahimahullahu minal wara'i ala janibin qawiyyin yuhasibu nafsahu ala al-awqat la yada' waqtan yamdhi bighairi fa'idah imma yansakh atau yudarris atau yaqra atau yansah syai'an katsira. Kata Tajuddin As-Subki, Al-Imam Sulaim Ar-Razi ini ya sangat-sangat menjaga waktunya. Ya, sehingga beliau itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya. Sehingga waktu beliau pakai kalau tidak untuk menulis, yudarris, ngajar. Kalau tidak ngajar, yaqra, sedang membaca. Jadi tidak ada waktu yang beliau buang di dalam hidupnya. Sekarang juga dicerita seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal ya, di kalangan ulama mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ini juga dalam kitab tadi Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Tadi Al-Wusta, ini Al-Kubra li Tajuddin As-Subki, tentang Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini An-Naisaburi, Al-Faqih Al-Usuli Al-Mutakallim An-Nadhar Al-Mihjaz, Syekhul Imam Al-Ghazali. Ini gurunya Imam Al-Ghazali. Beliau meninggal tahun 478 Hijriah. Apa tentang beliau ini adalah Imamul Haramain, Fakhrul Islam, Imam A'immah 'ala al-itlaq, Habrut Syari'ah, Al-Mujma' 'ala imamati syarqan wa gharban. Lam tara al-'uyun mislahu qablahu wa la tara ba'dahu. Ini saking luar biasanya Imam Haramain ini adalah ya, keimamannya di ilmu sangat-sangat diakui baik di timur di barat. Bahkan ungkapan pujian belum pernah mata menengok sealim beliau. Ya. Bagaimana kata Al-Ghafir Al-Farisi dalam kitabnya Siyaq An-Naisabur, sami'tuhu fi asna'i kalam yaqul, saya mendengar Imam Al-Haramain Al-Juwaini berkata, ini beliau langsung mendengarnya, ana la anamu wa la akulu adatan wa innama anamu idza ghalabani an-naum lailan
kana aw naharan wa akulu idza ishtahaitu at-ta'ama ayya waqtin kana wa kanat ladzatuhu wa lahwuhu wa nazhatuhu fi muzakaratil ilm wa talabil faidah min ayyi naw'in dzalika. Imam Al-Haramain Al-Juwaini mengatakan, saya tidak makan itu berdasarkan kepada jadwal makan. Makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Saya tidak makan melainkan ketika sudah butuh kepada makan, kapanpun itulah saya makan. Saya tidak tidur berdasarkan jadwal tidur. Saya tidur hanya ketika sudah ngantuk saja, baik siang maupun malam. Saya tidur hanya kalau ngantuk. Yang lain semuanya waktu dipakai untuk tadi ilmu. Makan kalau butuh. Kapan butuh, baik siang malam makan. Kapan udah ngantuk, tidur. Tidak tidur berdasarkan kepada tadi jadwal tidur. Jamaah rahimakumullah, sekarang disebutkan juga salah seorang ulama Ibnu Aqil, la yudhi' sa'atan min umrihi. Ibnu Aqil ini lahir tahun 431 Hijriah, meninggal 513 Hijriah. Orang yang sangat alim, bermadhab Hambali. Apa kata beliau? Ibnu Aqil la yudhi' sa'atan min umrihi wa kana yaqul. Ibnu Aqil sendiri ini mengatakan, inni la yahillu li an udhi'a sa'atan min umri hatta idza ta'attala lisani an mudhakara aw munadhara wa basari an mutala'ah a'maltu fikri fi hali rahati wa ana muntarih fala anhadhu illa waqad khatara li ma asturu wa inni la ajidu min hirsi 'ala al-ilmi wa ana fi 80 ashaddu mimma kuntu ajiduhu wa ana ibn 20 sana. Ini luar biasa juga, ajib, menakjubkan. Ibnu Aqil Al-Hambali ini tadi kata beliau, saya tidak pernah, atau bahasanya beliau, inni la yahillu li, tidak halal bagi saya an udhi'a sa'atan min umri, untuk menyia-nyiakan waktu dalam hidup saya walau sebentar. Tidak halal bagi saya menyia-nyiakan waktu dalam hidup walau sebentar. Hatta idza ta'attala lisani an mudzakarah atau munadharah. Sehingga kalau lisan saya tidak digunakan untuk berdiskusi tentang agama, mengajar, wa basari an mutala'ah, dan mata saya tidak terpakai untuk membaca kitab, menulis kitab, a'maltu fikri fi halati rahati. Nah, ini takjub luar biasa ini. Jadi beliau kalau seandainya lisannya tidak dipakai untuk mengajar, untuk kemudian berdiskusi tentang agama, matanya tidak dipakai untuk menulis membaca, maka beliau tadi butuh istirahat. Maka dalam keadaan istirahat beliau jalankan otaknya. Otaknya beliau putar. Fala anhadhu illa waqad khatara lima asturu. Sehingga saya tidak bangun dari istirahat kecuali sudah ada di otak yang saya pikir sedang istirahat tadi, apa yang akan saya tulis waktu saya sudah selesai istirahat. Jadi beliau kalau udah capek tadi mengajar, berdiskusi, udah capek membaca, istirahat. Tapi ketika istirahat biar waktu enggak sia-sia berjalan, beliau jalankan otaknya untuk memikirkan apa yang akan beliau tulis nanti setelah istirahat.
Maka tidak ada beliau bangun dari istirahatnya, melainkan sudah ada apa yang akan ditulis, yang dipikirkan dalam keadaan istirahat. Wa inni la ajidu min hirsi 'ala al-'ilmi wa ana fi 'ashra thamanin ashaddu mimma kuntu ajidu wa ana min 20 sanah. Saya tidak mendapati diri saya dalam hal keinginan mencari ilmu lebih kuat di umur saya sudah 80 tahun. Lebih kuat lagi keinginan saya mencari ilmu ketika umur saya 20 tahun. Lihat jamaah rahimakumullah, seperti apa istirahat pun tidak dibuang-buang waktu. Maka kalau kita lihat umat Islam dan khusus kita mungkin di Aceh ini dengan banyaknya warung-warung kopi, harus jujur kita bahwa banyak sekali orang kita yang membuang-buang waktu kalau kita tidak sebut menggunakan waktu dalam hal yang haram. Misalnya judi online, ya paling tidak membuang-buang waktu untuk yang sia-sia. Artinya apa? Ya sebut saja mungkin nongkrong di warung kopi, ngobrol entah apa-apa. Kemudian kita lihat juga kalau orang olahraga misalnya malam, habis main futsal, nongkrong lagi, bergadang. Jadi jujur bahwa luar biasa waktu dibuang-buang oleh generasi kita dan orang-orang kita. Kalau saja ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka Masya Allah akan bertambah begitu banyak kebaikan-kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Kita kalau ambil contoh saja, ini memasuki Ramadan. Apapun amal di Ramadan dilipat gandakan pahala. Maka Rasulullah meminta kita untuk meningkatkan ibadah-ibadah sunat, amal-amal kebaikan selama Ramadan. Terutama kalau masuk 10 akhir nantinya. Maka perhatikan apa yang dibuat oleh orang-orang kita. Pertama mungkin kalau kita perhatikan, ketika orang-orang sedang tarawih, yang tarawih itu tidak ada lagi di Ramadan, di luar Ramadan, itu sudah banyak orang duduk di warung-warung kopi enggak tarawih. Lalu duduk sejak orang tarawih di warung kopi, kapan pindah dari warung kopi? Ketika menjelang makan sahur nanti jam 3. Berjam-jam di warung kopi ngobrol, buka HP, mohon maaf mungkin yang ditengok bisa yang porno-porno dan sebagainya. Sebut saja tidak, tapi yang sia-sia berapa sudah terbuang daripada waktunya. Ya okelah kita sebut misalnya orang untuk rileks, tidak kita semampu tadi Ibnu Aqil yang dalam istirahat pun menggunakan waktu untuk berfikir. Okelah kita ini ada memang waktunya rileks untuk minum kopi sebentar, ada waktu kita untuk olahraga sebentar. Nah, tetapi itu misalnya duduk di warung kopi cukup setengah jam atau 1 jam. Kalau 1 jam berikutnya sebelum tidur dipakai baca Quran, orang lambat baca dapat 1 juz. Maka kalau saja dalam 1 hari dipakai misalnya 3 jam untuk membaca Quran, di pagi misalnya, di siang atau setelah asar atau malam sebelum tidur, maka setiap hari bulan Ramadan dapat 3 juz Al-Quran dibaca. Tetapi ini duduk di warung kopi, termasuk juga mohon maaf misalnya orang-orang yang selesai daripada tarawih, lalu kemana ngumpulnya? Ke warung kopi. Oke, tadi udah tarawih, mau rileks, datang ke warung kopi, duduk setengah jam, duduk 1 jam, pulang.
Sebelum tidur baca Quran. Sebelum tidur mungkin baca buku apa. Habis itu tidur. Ini tidak. Setelah tarawih katakanlah jam 10, duduklah di warung kopi, pulang jam 2 malam ke rumah, jam 3 malam. Apa? Sia-sia. Jadi sungguh luar biasa banyak waktu dibuang. Maka kalau kemudian kita mengatakan kenapa kita ini sedikit ilmunya, sedikit pengetahuannya, karena memang kita menggunakan waktu untuk itu sedikit. Kenapa kita sedikit duitnya, menggunakan waktu untuk duit juga sedikit. Nah, maka mari jamaah rahimakumullah, momentum Ramadan yang akan hadir di hadapan kita, bulan banyak sekali keagungan, kelebihan, keistimewaan yang nanti tidak ada lagi ketika Ramadan berakhir. Maka permintaan Rasulullah, tunjukkanlah oleh setiap kita ada peningkatan ibadah-ibadah sunat, dan apapun amal kebaikan kita perbanyak selama Ramadan, bentuk daripada memanfaatkan waktu yang sangat berharga, nikmat yang sangat mahal, bertemu dengan Ramadan, dan kondisi kita juga sehat selama Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم